Hai guys, Bitcoin sekarang memasuki fase bearish guys. Salah satu analis on-chain yang terkenal, King Yongju, baru saja mengubah pandangannya. Sebelumnya dia selalu bullish terhadap Bitcoin, tetapi sekarang dia melihat bahwa tanda-tanda yang kuat terhadap market memasuki fase bearish, atau setidaknya sideways dalam 6-12 bulan ke depan guys. Apa alasannya? Yuk kita bahas. King Yongju menyatakan bahwa hampir semua metrik on-chain menunjukkan kita sudah memasuki pasar bearish. Arus likuiditas baru mulai mengering guys, dan whale justru menjual Bitcoin dengan harga pasar yang lebih rendah. Pengguna CryptoQuant yang berlangganan Alert King Yongju bahkan sudah menerima peringatan ini beberapa hari yang lalu. Sinyal ini menggunakan metode PCI, Principal Component Analysis, terhadap indikator seperti MVRV, SOPR, dan NUPL untuk menganalisis tren Bitcoin dalam waktu 1 tahun terakhir guys. Yongju mengakui bahwa selama 2 tahun terakhir ini, dia selalu bullish, bahkan ketika indikator masih borderline. Tapi sekarang data menunjukkan sebaliknya, pasokan likuiditas baru sangat rendah. Indikator berbasis release chart menunjukkan bahwa volume besar di sekitar harga 100.000 gagal mendorong harga naik guys. Selain itu, aliran dana ETF justru negatif selama 3 minggu terakhir. Tetapi ia mengatakan tidak akan mengambil posisi short pada BTC dan tetap menahan hold posisi sportnya. Tentu saja terjadi perdebatan atas analisanya tersebut. Ada yang berargumen bahwa analisis ini kurang mempertimbangkan beberapa faktor. Lalu King Yongju merespon atau counter beberapa argumen yang ada. So, yang pertama, retail belum masuk. Banyak yang bilang retail belum masuk jadi bull sell belum berakhir. Tapi King Yongju menanggapi bahwa retail sekarang memasuki melalui ETF, bukan langsung exchange. Karena itu, aliran dana ini tidak terlihat oleh data on-chain. Yang kedua, bagaimana dengan faktor makro? Apakah faktor ekonomi makro bisa mengubah segalanya? King Yongju berpandangan bahwa aktivitas on-chain biasanya lebih dulu mencerminkan sentimen pasar dibanding data makro. Jika ekonomi membaik, seharusnya kita sudah melihat likuiditas baru masuk. Oke, yang ketiga, kenapa tidak shorting BTC? Menariknya, meskipun ia melihat fase bearish, King Yongju tidak berencana short BTC. Menurutnya, meskipun butuh 6-12 bulan untuk kembali ke ATH, Bitcoin tidak akan mengalami crash besar seperti 70% minus lah. Kemungkinan besar harganya akan tetap bergerak sideways dalam rentang yang akan cukup lebar. Jadi guys, berdasarkan analisa King Yongju, kita bisa melihat bahwa Bitcoin kemungkinan akan mengalami fase turun atau stagnan dalam beberapa bulan ke depan. Nah guys, kalau pendapat kalian gimana guys? Apakah setuju dengan analisis ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru dari RM Capital Crypto. Thank you guys.